Di era kepelatihan baru Timnas Indonesia ini, para skuad Garuda yang melanjutkan kiprahnya di klub masing-masing benar-benar berusaha menunjukkan kepiawaian yang dimilikinya agar mampu menarik perhatian sang pelatih untuk masuk ke jajaran skuad inti. Apalagi setelah Patrick Kluivert selaku pelatih kepala Timnas Indonesia memasang patok menit bermain tinggi di klub sebagai syarat utama, yang artinya mengharuskan semua pemain baik yang berlaga di Liga 1 maupun yang berkarir di luar negeri bersaing agar dipercaya mendapat menit bermain. Ya, setelah kemarin debut Pratama Arhan di Bangkok United sempat menjadi trending topik dan sukses mencuri perhatian supporter Thailand, kali ini beralih ke pembahasan para pemain yang berkarir di Eropa. Pada pekan ke-19 Eredivisie musim 2024-2025, Pek Zwolle yang merupakan klub tempat salah satu skuad Garuda Eleanor Renders mengembangkan karirnya mampu memberi kekalahan ke tim pemuncak klasemen sementara PSV Eindhoven. Eleanor Renders yang dulunya hanya diberi kesempatan bermain sekali oleh Shin Tae-yong dari total 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 usai resmi bergabung ke Timnas Indonesia, saat ini tampil gemilang untuk klubnya di Liga Belanda bahkan dipercaya bermain penuh. Zwolle menghadapi tim papan atas Eredivisie PSV Eindhoven di McTree Park Stadium saat Renders dipercaya pelatih bermain sebagai starter di posisi bek kanan. Baru 2 menit laga berlangsung, Zwolle sudah membuka skor melalui gol Filip Krastev. PSV sukses menyamakan skor di menit ke-25 setelah Johan Bakayoko berhasil memaksimalkan bola dari Ivan Perisic. Dengan kelincahannya di lapangan hijau, penampilan Eliano kala itu cukup menjadi tontonan menarik. Ya, meski di menit ke-31 ia sempat melakukan kesalahan fatal berbuah penalti untuk tim kontra, beruntungnya Luuk de Jong si pengeksekusi penalti kala itu gagal memanfaatkan momentum untuk PSV Eindhoven. Setelah itu, Zwolle justru mengembalikan keunggulan pada menit ke-38 melalui gol kedua Krastev. Skor 2-1 lantas mengakhiri babak pertama. Kendati tidak mencetak gol dan assist di laga itu, penampilan Eliano cukup terbilang solid. Ia berhasil menjaga wilayah pertahanan dengan baik sekaligus ikut membantu serangan. Eleanor Renders dan kolega terus bertahan hingga akhir dan berhasil memetik 3 poin penuh atas sang pemuncak klasemen sementara Eredivisie. Mereka mengakhirinya dengan skor 3-1 setelah Dylan Vente mencetak gol ketiga di masa injury time. Sang pemain Timnas Indonesia bermain penuh tanpa tergantikan, yang ikut membawa Zwolle berada di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan total 20 poin dari 19 laga sebelumnya. Tak hanya itu saja, selain serba-serbi selebrasi Eliano bersama klubnya, di laga ke-100 pemain yang akrab disapa Eli itu, penampilannya dipantau langsung oleh Danny Lensat selaku salah satu tangan kanan pelatih kepala Timnas Indonesia. Kejar target demi wujudkan ambisi, sang asisten kepelatihan pun turun langsung ke tribun markas Pek Zwolle untuk menganalisis skill pemain Timnas Indonesia tersebut. Ya, tentu ini merupakan agenda lanjutan saat kembalinya Lensat ke Belanda setelah kemarin sempat menjalani beberapa rangkaian kegiatan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Eliano tercatat baru sekali saja diturunkan untuk Timnas, tepatnya pada menit-menit akhir laga kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Sisanya, ia 2 kali tak masuk daftar susunan pemain dan sekali duduk manis di bangku cadangan.
Peruntungan Eliano bisa jadi berubah seiring pergantian di kursi pelatih timnas Indonesia. Patut dinanti apakah Eliano akan masuk dalam skema rancangan Patrick Kluivert ataukah tidak. Mengingat kemampuannya bermain di sejumlah posisi, pemain berusia 24 tahun itu seharusnya mempunyai peluang yang lebih besar. Di hari yang sama, tepatnya Sabtu 18 Januari 2025, selain kemenangan klub Eliano Randers, Kevin Dix yang saat ini berkarir di FC Copenhagen juga tak kalah membawa kabar bahagia. Ya, di Liga Pro Denmark, klub Kevin Dix lagi-lagi berhasil memenangkan pertandingan dengan memboyong 3 poin tambahan. Bahkan saat ini, FC Copenhagen sukses memuncaki klasemen sementara Liga teratas Denmark tersebut. Pemain yang sering dijuluki juru penendang penalti itu pun bermain solid di laga itu. Namun kali ini ia tak berkontribusi gol di antara 3 skor saat FC Copenhagen melawan Lyngby Bold Club. Beralih ke Liga Belgia, ada 2 pemain timnas Indonesia lain yang juga tengah berlaga membawa nama klubnya, yakni Ragnar Oratmangun yang tergabung di klub FC Vidender dan Shane Patinama yang saat ini di bawah naungan Kasyupen. Meski belum berkesempatan untuk membuahkan skor di laga malam itu, setidaknya keduanya masuk di list starting line up sang pelatih, bahkan Shane dipercaya untuk bermain penuh. Berikut beberapa aksi hingga momen Rafael Strijk mencicipi bagaimana atmosfer Allianz Stadion saat Brisbane Roar bertandang melawan Sydney FC dan berhasil menang. Ya, stadion megah yang berkapasitas lebih dari 40.000 penonton itu nantinya akan menjadi saksi pertemuan Timnas Indonesia dan Timnas Australia pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Hehehe